langsung saja ya yang pertama ini, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan aturan main kita dulu nih. Aturan main acara webinar pendidikannya kita. Nah, buat teman-teman semua, rekan-rekan semua, Bapak, Ibu, guru hebat, jadi pada saat narasumber menyampaikan atau berbagi ilmunya, jadi nanti sekitar 30 menit saja ya. Nanti mikrofonnya akan di-mute, akan dimatikan biar biar webinar pendidikan kita pada siang hari ini berjalan dengan efektif, efisien, dengan baik. Seperti itu. Kemudian, nanti akan dibahas seluruhnya dulu nih. Mulai dari tips meraih beasiswa, tips menulis artikel, hingga tips menembus media diberlangsungkan dulu. Nanti setelahnya kita akan buka sesi tanya jawab bersama peserta dan narasumbernya. Nah, jadi nanti kalau ingin bertanya silakan ajukan aja di komentarnya atau boleh secara langsung setelah kita berikan kesempatan ya boleh dinyalakan mikrofonnya dan bertanya kepada narasumbernya seputar Halo, Pidat, terputus kayaknya. Terputus. Baru mau masuk lagi. halo, Ya, maaf. Ya, kita lanjut ya. Sorry tadi langsung mati. Saya lanjut ya, boleh ya? Ya. Oke, sip. Dan tadi kita sampai di aturan main, jadi langsung saja. Tapi saya mau sapa-sapa dulu ya para narasumber kece kita pada siang hari ini. Yang pertama, ada tips meraih beasiswa dari narasumber kita. Beliau adalah alumni beasiswa afirmasi prestasi LPDP. Beliau juga merupakan alumni University of Nottingham, UK, dan beliau juga merupakan CEO dari AIM Skillful. Jadi sekedar pemberitahuan ya ke rekan-rekan semuanya bahwa webinar pendidikan ini diselenggarakan oleh Dompet Duafa Sulawesi Tengah bersama kami.com dan disupport oleh AIM Skillful. Wah, luar biasa. Oke, jadi saya ingin sapa Guru Ahmad Afandi yang sudah dari tadi ada di dalam ruangan kita. Halo, Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa bersua ya. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan guru nih. Sehat Guru? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, sehat. Terima kasih banyak. Kemudian saya ingin menyapa narasumber kedua kita yang akan share tips menulis artikel oleh Guru Ervan Jaya. Nah, Assalamualaikum Guru. Assalamualaikum. Ya, oke, terima kasih Guru. Dan ketiga, ada tips menembus media yang akan di-share oleh Kak Arif Fahri. Nah, oh ya, saya lupa tadi tips menulis artikel ini di-share oleh trainer Sekolah Guru Indonesia ya, Guru Ervan tadi. Kemudian beliau juga merupakan penerima beasiswa Sekolah Guru Indonesia Dompet Duafa. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, ada tips menembus media oleh Kak Arif Fahri. Wes, baru masuk ya Kak? Baru masuk. Sehat Kak? Alhamdulillah, masih sehat. Alhamdulillah. Beliau merupakan penulis buku Kopi Pahit di Palu yang Manis. Wes, mantap. Beliau juga merupakan kawan Sekolah Literasi Dompet Duafa. Sekolah Literasi Indonesia Dompet Duafa. Oke. Para rekan-rekan semuanya, boleh saya minta lambaikan tangannya? Halo. Nah, oke, terima kasih, mantap. Jadi langsung saja kepada
narasumber pertama kita. Mungkin di luar sana masih banyak yang penasaran ya, Guru, bagaimana ya cara meraih beasiswa, tips gitu. Ya, kami ingin dengar tuh, Guru. Jadi langsung saja kepada Guru Ahmad Afandi, waktunya dipersilakan, maksimal 30 menit ya, Guru ya. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. untuk moderator Widat ya, saya panggil Widat ya kan? Ya, oke. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu saya akan share. Oke. Oke, berkarya dan berbagi di bulan berkah temanya. Tips meraih beasiswa. Oke, dengan saya Ahmad Afandi. Semoga menjadi berkah hari ini. Amin. Terima kasih untuk undangannya untuk sharing bersama Irfan Jaya dengan Kak Ari Fahri, dengan Widat Syahira. Profil saya ini mungkin sekilas tentang saya. Saya Ahmad Afandi, orang Batak, Bantaeng Takalar. Ayah dari Takalar, ibu dari Bantaeng. Saya suka nyanyi. Achievement berapa? Education dari alhamdulillah dapat kesempatan beasiswa LPDP ke luar negeri untuk di GWM Mateso. Organisasi bisa dilihat Mata Garuda Sosial, Ketua Bidang Sosial PPI di Nottingham, dan Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran. Setelah dapat beasiswa, saya diharuskan kembali ke Indonesia dan mengabdi kepada masyarakat. Alhamdulillah saya buat lembaga pendidikan untuk support orang yang mau keluar negeri. Dan kita kasih gratis belajar untuk tunadaksa. Jadi kalau ada punya kenalan yang tunadaksa, patah tangan, patah kaki, dan dia S1, atau dia misalnya polio dan dia anak orang S1, mau lanjut S2, itu kita gratis belajar IELTS seumur hidup sampai dia kita bimbingan sampai keluar negeri. Kalau ada anak bidik misi juga yang mau belajar IELTS, itu kita ada harga khusus semua anak dan anak bidik misi seluruh Indonesia. Ya sih, kayak gitu. Nanti kita launching kelas online-nya. Kontak bisa saya dikontak di sini. Ada yang punya LinkedIn boleh. Instagram kalau mau kenal lebih dekat, lihat kepo-kepo foto dan sebagainya. Kalau konsultasi beasiswa bisa di email ini. Kalau WhatsApp terkait beasiswa boleh di sini. Facebook jarang saya pakai, tapi kalau mau ada kontak reach me through Facebook, you can contact me through here. Outlined. Karena saya penerima beasiswa LPDP, saya akan bahas LPDP dulu secara umum. Karena masih banyak yang belum tahu mengenai beasiswa LPDP secara rinci. Outline yang pertama saya akan membahas tentang bagaimana sih mengenal beasiswa LPDP dan memilih pathway beasiswa yang LPDP bagian mana yang mau didaftarkan. Kedua, persiapan seleksi beasiswa. Ketiga, info link beasiswa, dan sedikit story tentang my master's degree supaya motivasi, insya Allah. Overview beasiswa LPDP. Mengenal beasiswa LPDP. Di LPDP ada banyak sekali jenis beasiswa. LPDP adalah layanan beasiswa yang menargetkan ke semua kalangan. Jadi semua kalangan bisa daftar di beasiswa ini. Ada beasiswa reguler untuk semua orang, dokter spesialis, ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia, ini beasiswa untuk 12 the best university in the world. Bisa daftar sini. Beasiswa disertasi, kalau kalian yang sudah sementara kuliah S2 atau S3 bisa mendaftarkan diri ke beasiswa disertasi untuk bantuan tugas akhir. Ada beasiswa co-funding. Jadi kalau misalnya you are wealthy enough, kalian cukup punya uang, mau di-sharing pembagiannya, entahkah itu pembayaran SPP-nya ke LPDP, kalian biaya hidupnya, atau biaya hidupnya ditanggung LPDP, kalian biaya SPP-nya, boleh daftar di beasiswa co-funding LPDP. Ada juga beasiswa afirmasi, ini yang saya luluskan kemarin. Ada daerah afirmasi. Daerah afirmasi itu kalau di Sulawesi Selatan ada Jeneponto kayaknya, yang masih the only one. Ada yang lain lagi, beasiswa afirmasi 3T, yang lain. Bisa dilihat list daerahnya di website LPDP. Afirmasi beasiswa alumni bidik misi. Nah ini targeted group. Kalau kalian misalnya atau ada kenalan yang alumni bidik misi, boleh daftar di beasiswa afirmasi bidik misi. Dikatakan afirmasi di sini, nanti dilihat saya akan jelaskan kenapa dikatakan afirmasi. Syaratnya lebih
rendah dibandingkan yang lain, syarat bahasanya. Oke. Ada beasiswa yang ketiga prasejahtera berprestasi. Jadi kalau ada adik-adik sepupunya kemanakannya yang S1-nya tidak sempat dapat bidik misi, tapi dia dikatakan kurang mampu prasejahtera, itu boleh daftar di prasejahtera berprestasi. Oke. Prasejahtera berprestasi di sini di LPDP dia dikatakan prasejahtera ketika misalnya jumlah penghasilan orang tua dibagi jumlah anak atau yang tinggal di rumah itu, di satu rumah, itu kurang dari 750.000. Jadi misalnya kalau penghasilan orang tuanya cuma 3 juta dan punya anak 8, itu masuk kategori prasejahtera. Bisa daftar di alumni di beasiswa prasejahtera berprestasi. Ada beasiswa santri yang alumni pondok pesantren waktu SMP, SMA, dan kuliah. Setelah kuliah mau lanjut S2, ada khusus beasiswa afirmasi santri. Oke, ada prestasi nasional, internasional untuk olahraga dan seni. Ini beasiswa penyandang disabilitas dan beasiswa Indonesia Timur. Nah, kenapa saya dan tim melakukan fokus ke alumni bidik misi dan penyandang disabilitas? Karena utamanya penyandang disabilitas masih banyak calon-calon yang seharusnya bisa daftar S2, tapi dia takut dia tidak disupport dengan IELTS dan TOEFL-nya, makanya dia tidak daftar beasiswa dalam negeri. Nah, kita sediakan belajar gratis untuk disabilitas yang tunadaksa, karena kita masih belum punya resources untuk mengajarkan bahasa Inggris untuk tunanetra dan tunarungu dan tunawicara, untuk language ability-nya. Bisnis targeted group. Nah, kalau kalian misalnya dosen, boleh daftar target group. Kalau kalian PNS, TNI, Polri, sangat welcome untuk daftar di LPDP, beasiswa Olimpiade Sains, Teknologi, dan Ekonomi tahun 2019 bisa. Oke. Ini kalau dilihat di sini hampir semua orang bisa ditargetkan untuk daftar di beasiswa LPDP. Oke. Kita lihat ini. Di sini beasiswa reguler itu sasarannya semua orang. Oke. Sasarannya semua orang. Di sini IPK cuma 3, dalam TOEFL dalam negeri 500, LN harus pakai IELTS. Oke, kita harus IELTS di sebelah. Kayak gitu. Kalau reguler. IELTS-nya kalau mau dalam negeri 6,0, bisa dilihat di sini, luar negeri 6,5 ke atas. Tergantung universitasnya. Tapi kalau di LPDP syaratnya 6,5. Kalau kalian lolos dapat LOA dari 12 top university in the world, macam RMIT, itu tidak ada syarat IPK. Jadi mau IPK-nya 2, yang jelas kalian sudah dapat letter of acceptance dari sana, dari 12 kampus terbaik dunia, itu bisa langsung masuk. Syarat IELTS-nya 6,5. Daerah 3T, IPK-nya cuma 2,75. Bisa dilihat, bidik misi, IPK 3,5 dalam negeri, IELTS-nya cuma 400. Kalau mau daftar beasiswa dalam negeri, dan kalian alumni bidik misi, syarat TOEFL-nya cuma 400. Luar negeri, bisa luar negeri pakai TOEFL, alumni bidik misi, 500. Tapi nanti akan ada namanya pengayaan bahasa setelah kalian lulus LPDP. Oke. Prasejahtera, ini sasarannya penghasilan di bawah 750K yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya di keluarga kalian tidak dibagi anggota keluarga kurang dari 750K, penghasilannya bisa masuk kategori prasejahtera, tapi IPK-nya harus 3,5. Santri, alumni santri, IPK 2,75, yang jelas dia alumni santri pesantren manapun, itu bisa daftar di afirmasi. Bedanya, TOEFL-nya cuma 400, sama kayak yang targetin yang lain. Prestasi olahraga, ini individu ya, seni dan olahraga, misalnya kalau atlet, ada temannya atlet, juara nasional, internasional, bisa langsung daftar beasiswa LPDP. Begitupun prestasi seni, melukis apa, juara 1, nasional, internasional, bisa langsung daftar LPDP. Beasiswa disabilitas, mahasiswa difabel, bisa daftar dengan 400 juga. Dalam negeri 4,5 dan luar negeri 6,0 IELTS-nya cuma. Indonesia Timur 2,75 dan dalam negeri 400 sama kayak yang di atas untuk Indonesia Timur yang tinggal di wilayah Papua dan sekitarnya. Oke. Tahap persiapan. Oke. Oke, yang pertama kalau mau daftar beasiswa, luruskan niat. Oke, jangan mengejar beasiswa karena lihat orang keren jalan-jalan ke luar negeri tanpa tujuan yang jelas. Otomatis nanti pada saat di interviewer, itu akan bingung mau jawabnya apa. Oke, luruskan niat. Oke, jangan hanya karena ingin jalan-jalan ke luar negeri, jangan hanya mengejar beasiswa karena ikut-ikutan. Kenali dirimu. Kenapa sih saya harus dapat beasiswa? Kayak gitu.
Kenali dirimu bagaimana, jangan ikut-ikutan. Oke. Yang kedua, cari beasiswa berdasarkan target universitas kalian. Jadi banyak orang yang dapat beasiswa tapi universitasnya yang ditujukan itu sembarang-sembarang, yang jelas dapat universitas. Coba dari sekarang cari target universitas atau cari profesor yang kalian ingin belajar dari dia langsung, kayak gitu. Itu bisa sangat membantu untuk menentukan universitas nantinya. Kalaupun nanti profesornya itu yang kalian ingin pelajari nanti kalau S2 atau S3 tidak ada di list universitas yang di LPDP, kalian bisa cari profesor yang lain, yang turunannya. Oke. Jadi jangan cari yang sembarang-sembarang, karena kalian nanti akan dituntut, bukan dituntut sih, kalian akan kembali mengabdi ke Indonesia. Dan bagusnya itu, kalian belajar langsung dari expert yang sudah kalian cari dari awal. Oke, kenali tipe perkuliahan Anda. Jadi kalau di luar negeri, atau dalam negeri itu ada beberapa tipe perkuliahan untuk S2. Kalau di dalam negeri juga sudah ada kayaknya Master by Research. Jadi ada dua. Yang pertama Master by Course, yang kedua Master by Research. Nah, by Course pun ini terbagi menjadi dua. By Course ada kayak di Indonesia, kita belajar dulu dalam kelas. Kita belajar dulu dalam kelas, lalu ada tesis at the end of your journey. Ada di akhir itu ada namanya disertasi atau tesis. Kalau Master by Research langsung meneliti dari awal. Jadi kenali kalian mau tipe perkuliahan yang mana. Keempat, baca detail persyaratan beasiswa dan perhatikan dengan saksama. Sekali-sekali kalau kalian mau mendaftar beasiswa, jangan tanyakan hal-hal yang simpel. Berapa syarat TOEFL-nya, Kak? Usahakan cari dulu syaratnya, baca secara menyeluruh. Lalu tanyakan hal-hal yang tidak ada di petunjuk beasiswa. Oke? Karena itu juga menguji bagaimana kalian memahami beasiswanya sebelum menanyakan ke awardee atau orang-orang yang paham yang sudah mendapatkan beasiswa tersebut. Karena banyak orang yang belum membaca detail, sudah tanya-tanya bagaimana syarat TOEFL-nya, bagaimana syarat ininya, bagaimana ininya. Oke. Di sini amati target sasaran beasiswa. Ingat, pemberi beasiswa akan mengharapkan payback dari kalian. Misalnya kalau beasiswanya dari Indonesia, pasti ada diharapkan setelah kalian mendapatkan beasiswa, setelah kembali ke Indonesia, they need you to pay back. Seperti saya harus mengabdi ke Indonesia 3 tahun minimal untuk LPDP, karena S2 saya cuma 1 tahun di UK, saya harus stay kembali ke Indonesia 3 tahun. Kayak gitu. Apa sih yang bisa dikembangkan di Indonesia? Karena saya jurusan bahasa Inggris, saya membuatlah bimbingan ini yang gratis untuk tunadaksa dan diskon belajar untuk mahasiswa bidik misi dan alumni. Oke. Setelah mengetahui target beasiswa dan kampus impian, mantapkan diri sedini mungkin. Ingat, kesempatan hanya akan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang siap dan mantap dengan dirinya. Jadi kalau kalian belum siap dengan dirimu, belum mengetahui dirimu, itu akan miss the chance to get scholarship, karena kalian akan bersaing seluruh Indonesia. Okay. Tips dan trik scholarship hunter. Ini tahap pelaksanaan. Lihat. Pemantapan terkait akademik itu 25%, setelah pemantapan bahasa, pemantapan kontribusi sosial, pemantapan mental, dan pemantapan diri, kemampuan mempengaruhi. Saya katakan kemampuan mempengaruhi. Jadi ada pemantapan terkait akademik pada saat kalian kuliah, kalau sudah terlewatkan ya enggak apa-apa. Pemantapan bahasa, pemantapan kontribusi sosial, dan pemantapan mental atau kemantapan diri dan kemampuan mempengaruhi. Oke, kita bahas lebih jelas. Oke, pemantapan terkait akademik. Maksudnya di sini bukan harus mendapatkan IPK 4,0. Banyak kok yang teman penerima saya beasiswa, bahkan yang di top 12 university itu, IPK-nya hanya 2,0, tapi dia kontribusi sosialnya lumayan keren. Dia sudah membangun membangun organisasi yang berimpact ke masyarakat, itu lebih bagus. Oke. Sudahkah Anda? Jadi pertanyaan yang berat adalah memiliki pemahaman tentang urgensi ilmu yang akan diambil. Misalnya kalian ambil educational leadership. Itu untuk apa sih di lingkungan Anda? Di daerah apa dibutuhkankah tidak jurusan itu? Atau paling tidak skop Indonesia, apakah dibutuhkan jurusan itu untuk Indonesia? Nah, itu harus kalian tahu urgensi ilmunya. Yang kedua, sudahkah Anda mengaplikasikan ilmu di masyarakat? Jadi kalau kalian misalnya saya jurusan bahasa Inggris, apa yang sudah kulakukan di masyarakat terkait jurusanku? Sudahkah saya adakan seminar? Sudahkah saya melakukan campaign tentang bagaimana mengajar bahasa Inggris yang baik? Sudahkah saya melakukan campaign bahwa tidak sepenuhnya bule itu lebih bagus mengajarkan bahasa Inggris daripada bukan bule, kayak gitu. Yang ketiga, berkompetisi dalam bidang akademik. Oke. Ini sangat membantu karena ketika ada pencapaian achievement dalam akademik itu jadi track record untuk kalian. Bukan IPK ya, kayak gitu. Kompetisi-kompetisi terserah. Misalnya termasuk menulis masukan ke koran, membuat buku, itu adalah
termasuk kompetensi-kompetensi yang bagus kalau dimiliki untuk mendapatkan beasiswa. Jadi portofolio kalian. Yang selanjutnya, pemantapan terkait kemampuan bahasa ini umumnya IELTS TOEFL. Salah satu kunci lolos beasiswa berkas beasiswa itu mendapatkan LOA dari universitas luar negeri. Hal ini juga urgent karena skill dari bahasa Inggris dapat dibutuhkan untuk kesuksesan belajar di luar negeri. Sangat dibutuhkan. Jadi kalau kalian skill bahasa Inggrisnya kalau di luar negeri ya, cetek, itu akan kesulitan belajar. Saran saya di sini ada investasikan waktu kalau kalian memang ingin belajar otodidak. Oke, belajar IELTS dan TOEFL itu tidak 1 minggu, 2 minggu. Jangan percaya dengan tips-tips belajar 1 minggu, 2 minggu. Kalaupun mau belajar yang ada tersebaran ininya, advertisement-nya, iklannya, mengatakan bahwa belajar TOEFL cuma 50.000, 100.000, lihat dulu sistem belajarnya. Kalau online, apakah online-nya didampingi sama guru atau tidak. Kalaupun tidak didampingi sama guru, berarti itu kalian akan belajar sama kayak aplikasi lewat komputer. Dan kalian sudah di-charge 50.000, 100.000. Oke, that's they call business, kayak gitu. Investasikan waktu kalau tidak mau belajar kursus kayak gitu. Belajar sendiri, buat timeline setiap minggu. Setelah itu, di sini jika tidak, maka menabung untuk keperluan kursus dan biaya tes. Oke, banyak kok yang kursus juga bisa mendapatkan biaya ini. Dan biaya tesnya TOEFL itu sekarang 650, 700-an, yang TOEFL ITP, yang diakui nasional internasional. Yang kedua, IELTS itu biayanya sekitar $229. Satu kali tes itu sekitar 3 jutaan. Yang ketiga, yang paling penting, ketika kalian mau berjuang belajar untuk dapatkan syarat beasiswa bahasa, cari teman berjuang belajar bahasa IELTS dan TOEFL. Karena banyak sekali yang berhenti di tengah jalan, utamanya yang belajar IELTS. IELTS tidak dipelajari dalam 1-2 minggu. Banyak orang yang belajar IELTS itu sampai 4 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Kayak gitu. Oke. Makanya persiapkan dari dini, lebih bagus dari awal daripada pas setelah lulus baru dipersiapkan TOEFL-nya IELTS yang pasti kalian akan rushing untuk dapatkan IELTS. Sip. Oke. Pemantapan kontribusi sosial. Modal kontribusi sangat berpengaruh pada saat kalian wawancara. Pada saat kalian wawancara, saat itu saya ingat akan ada 3 orang yang mau wawancara kalian. Di beasiswa manapun selalunya seperti itu. Biasanya dikatakan apa yang sudah Anda lakukan di masyarakat. Di sini terkait kemampuan mempengaruhi masyarakat, proyeksi perubahan yang akan terjadi dengan kehadiran Anda di masyarakat. Bergabung dalam organisasi, ini penting untuk kontribusi sosial. Perbanyak pengabdian masyarakat. Oke. Di lini apapun, mau pengabdian masyarakat di bagian pendidikan, bagian sosial, bagian apa, itu sangat bagus. Berani mengambil peran dan tanggung jawab. Oke, banyak sekali orang yang sudah bergabung ke organisasi dipercayakan untuk menjadi pemimpin, ketua panitia, ketua bidang, dan sebagainya. Tapi dia ragu untuk itu. Padahal tidak semua orang di sekeliling kita itu memilih pemimpin, memilih orang untuk yang memang sudah memiliki daya leadership. Oke, kalau kalian diberikan satu amanah, take it. Oke, prove yourself that you are eligible for that. Ya, mantapkan dirimu bahwa kau bisa bertanggung jawab ke sosial dan bisa mengambil peran itu. Itu sangat bagus poinnya nanti pada saat kalian wawancara. Yang terakhir, pemantapan mental. Oke. Pemantapan diri, kemampuan mempengaruhi, belajarlah untuk memperbaiki diri. Semoga perspektif dalam mengatasi suatu masalah. Kenali dirimu, SWOT dirimu. Apa sih saya kelebihanku? Gitu. Jadi, analisis diri kita bagaimana detailnya dirimu. Apa kelebihanku? Apa kelemahanku yang harus saya ini? Apa ke depan peluang-peluang yang bisa kulakukan? Apa ancaman-ancaman diriku yang harus saya hadapi? Kayak gitu. Kedua, evaluasi bagaimana kamu dengan lingkunganmu. Kayak gitu. Ketiga, ketahui cara coping stres dan problemnya sendiri. Ingat, pemberi beasiswa tidak akan memberikan beasiswa ke orang yang masih bingung sama dirinya. Oke? Ingat, pemberi beasiswa tidak akan memberikan beasiswa kepada orang yang masih bingung sama dirinya. Oke. Jadi pemantapan mental, pemantapan diri, dan kemampuan mempengaruhi itu sangat penting. Oke. Tips Scholarship Hunter, tahap evaluasi diri. Oke. Di tahap evaluasi diri, di sini ketika misalnya kalian mendaftar beasiswa, ingat, banyak sekali yang mendaftar Scholarship Hunter itu, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Saya pun memiliki banyak ketidaklulusan dalam hunting beasiswa. Oke, ketika ditolak, nah evaluasi diri Anda.
apa saja hal yang tidak maksimal dalam dirimu. Misalkan perbaiki nilai, kalau misalnya nilai TOEFL atau IELTS. Yang kedua, mendapatkan ridho orang tua, ini penting. Ini relate sama kehidupan saya. Saya mendaftar beasiswa sebelumnya, orang tua saya, walaupun saya laki-laki, orang tua saya tidak ikhlas kalau saya pergi jauh ke luar negeri, kayak gitu. Dan sebelum saya mendaftar beasiswa yang terakhir saya lulus, saya izin baik-baik ke orang tua saya, bicara berdua sama ibu saya, izinkan saya, Bu, untuk mendaftar beasiswa ini sekali lagi. Kalau ada keraguan di hati kita dan ketakutan saya untuk berangkat, kita hilangkan dulu, ikhlaskan saya untuk mendaftar beasiswa ini. Setelah itu ibu saya menangis, dan dia mengikhlaskan saya untuk mendaftar beasiswa. Alhamdulillah setelah itu lolos. Ternyata selama ini usaha saya sudah maksimal, saya sudah dapat IELTS, saya sudah memiliki pengabdian masyarakat, saya sudah alhamdulillah nilai saya mencukupi. Sisa itu selalu gagal di bagian berkas, ada saja gagalnya. Setelah saya mendapatkan ridho dari orang tua, ikhlasnya untuk melepas anaknya pergi dan berjuang untuk dapat beasiswa, alhamdulillah lolos. Yang terakhir pantang menyerah. Kalau gagal, daftar lagi. Bisa jadi rezekimu bukan di LPDP, bisa jadi di AAS, bisa jadi di Fulbright, bisa jadi di beasiswa lain. Yang kedua, bagiannya ketika Anda diterima. Ketika diterima, tanamkan jiwa kontributif. Oke. Karena payback itu adalah tanggung jawab sosial dunia akhirat. Ketika kalian diberikan scholarship, kalian punya utang, misalnya scholarship-nya dari Indonesia, kalian punya utang ke negara untuk membangun masyarakat Indonesia. Kalian dibiayai dari hasil pajak, berarti kalian harus mengembalikan itu ke masyarakat. Kayak gitu, dengan daya kontributif. Oke, ingat, payback itu penting, adalah tanggung jawab dunia akhirat kalau kalian dapat beasiswanya. Oke. Kemampuan, persiapan gagal juga dibutuhkan. Kalau kalian gagal, harus dibutuhkan persiapan gagal. Oke. Kemampuan, determinasi, dan mencoba kembali peluang yang ada. Ingat, semua pejuang beasiswa memiliki banyak kegagalan yang tidak nampak. Jadi bukan hanya kalian, pejuang beasiswa pun yang manapun itu banyak kegagalan yang tidak nampak. Jadi jangan lihat sosoknya sekarang, tapi lihat bagaimana dia berjuang. Seleksi substantif LPDP. Ini fokus ke LPDP sendiri ya. Kalau wawancara, fokusnya wawancara itu selalu kelanjutan dari berkas kalian tulis di esai. Sama pun sih di beasiswa AAS, Fulbright, atau beasiswa manapun, kalau kalian menuliskan esai, itu nanti pasti akan dikelola sama si pewawancara untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ke kalian. Jadi, kuasai apa yang Anda tulis poin di esai kalian. Oke, jangan sampai pernyataan pada saat wawancara beasiswa, kalian itu kontradiktif sama apa yang kalian katakan dengan apa yang kalian ucapkan pada saat wawancara. Jadi apa yang kalian tulis kontradiktif sama apa yang kalian ucapkan. Jadi usahakan kuasai materi esai kalian, yang kalian tuliskan, jawab pertanyaan terkait yang mengacu pada apa yang telah diuraikan dengan esai. Yang kedua, kalau selain ada esai, biasanya ada study plan. Nah, terkait study plan-mu, di situ harus jelas-jelas study plan-nya mau apa setelah S2. S2 ini kenapa? Kenapa kalian mau ambil jurusan ini? Kalian harus tahu dari range tersebut. Yang ketiga, kalau misalnya S3, itu jika ingin lanjut S3, kuasai rancangan penelitian. Kuasai rancangan penelitian kita, mulai dari teori hingga dampak kepada negara dan masyarakat ketika penelitian Anda dilakukan. Kayak gitu. Sip. Kehidupan, ini wawancara, penting kenali dirimu, baca kembali esai, study plan atau proposal, jaga arogansi diri di depan interviewer. Jadi kalau kalian tahu dirimu, kalau bicara nadanya tinggi sekali, berusaha pelankan sedikit. Karena bisa jadi cross cultural differences di sana, perbedaan budaya dan culture gaya bahasa, itu mempengaruhi pada saat wawancara. Misalnya interviewnya rata-rata orang Jawa, kita orang Makassar yang menggebu-gebu itu, paling tidak dikurangi sedikit. Body language penting, oke. Tell the truth of yourself. Ceritakan kebenaran-kebenaran tentang dirimu. Jangan berusaha menutupi hal-hal yang seharusnya tidak menutupi. Yang jadi masalah adalah kalau kau lemah, tapi tahu kelemahanmu bagaimana, kelemahanmu itu bisa kau atasi. Kayak gitu. Itu. Jadi, kenali dirimu. Kalau ini dulu ya, dulu saya ada beasiswa katanya leaderless group discussion kayak LGD gitu. Nah, di sini akan ada seleksi-seleksi mengenai bagaimana arogansi diri dalam berforum dan sebagainya. Ya, intinya kontrol diri dalam diskusi. Jangan menjadi
intinya bukan mencari siapa yang paling banyak bicaranya dalam diskusi tersebut, tapi bagaimana kalian merangkul teman-teman kalian untuk membawa satu solusi dalam satu masalah yang ada di leaderless group discussion. Kalau ada dulu ada seleksinya bagian LGD, sekarang kayaknya sudah tidak ada, diganti dengan sistem komputer kayak TPA. Oke. Info beasiswa sedikit. Ini sekilas tentang beasiswa. Ada beasiswa LPDP, Afirmasi Budi. Ada beasiswa murah yang di UI, yang di UIN, yang di bawah Kementerian Agama. Ada beasiswa murah, itu ada dalam dan luar negeri untuk S2, S3. Ada beasiswa unggulan. Ini untuk beasiswa yang dari Indonesia. Kalau di luar negeri, negara tujuan, ada banyak beasiswa yang bisa kalian daftarkan, yang tiap tahun ada deadline-nya. Kalian bisa cari ini. Yang mau ke Amerika ada Fulbright, yang mau ke Eropa ada Erasmus, yang mau ke UK ada Chevening, yang mau ke Jerman ada DAAD, yang mau ke Australia, ini Australia akan tutup akhir bulan Juni, makanya banyak yang belajar sekarang TOEFL dan IELTS. Ini AAS, Australian Awards. Ada EVOL Scholarship di Prancis, ada ini membuka Goguso, Jepang, ada Korean Government Scholarship, ada Student Netherlands. Jadi banyak sekali dari negara-negara yang menyediakan scholarship untuk masyarakat Indonesia yang bisa mendaftar. Oke, kita cepatkan sedikit karena sudah hampir 30 menit. Oke, info beasiswa kampus tujuan. Jadi kalau kalian di kampus sendiri itu menyediakan beasiswa untuk international students, langsung cari di website kampus. Seperti Cambridge University, Oxford itu menyediakan beasiswa untuk dari kampusnya sendiri. Kalau kalian mau misalnya S3, cari dengan keyword studentship kalau di UK. Ini studentship itu proyek master by research, S2 dengan riset atau S3 dengan riset yang kalian sebagai pekerja di sana, bekerja untuk profesor dan sekaligus mendapatkan gelar. Bisa dicari di job.ic.uk, bisa dicari juga di Find Master atau findphd.com. Okay. Ini story of my degree. Kehidupan di sana, kehidupan kampus, tatap muka, organisasi kita cepatkan. Oke. Alhamdulillah kalau kehidupan beragama mudah di UK, semua beribadah mudah, fasilitas halal banyak, kampus untuk muslim terjaga, komunitas muslim banyak di sana di UK. Jadi jangan takutlah untuk keliling dunia. Selalu ada muslim baik di belahan dunia manapun. Kehidupan sosial halal, alhamdulillah murah di Nottingham. How to cope your stress, ini tips-tips untuk kalian yang stres, karena kalau belajar S2 di tempat dimanapun itu, kalau kalian sudah lulus, pasti akan banyak tekanan. Oke. Makanya kalian bisa lihat banyak jalan-jalan, itu bagian mungkin dari coping stress para penerima beasiswa yang di luar negeri. Jadi tidak semua proses belajar yang ditampilkan di sosial medianya, biasanya jalan-jalan terus ya. Itu mungkin bagian dari coping stress mereka. Story untuk my degree, ini waktu mengajar refugee di seluruh dunia, saya mengajar mereka tanpa mengetahui bahasa first language-nya, tanpa mengetahui bahasa utamanya, saya mengajarkan mereka bahasa Inggris di sana. Ini refugee seluruh dunia yang ada di Nottingham. Foto bersama refugee, saya mengajarkan dia bahasa Inggris. Ini Indonesia, PPI. Di sana ini forum pengajian di Nottingham, jadi kalau jangan takut untuk ini berkumpul bersama-sama, ngaji bareng-bareng di Nottingham, komunitas muslim Indonesia. Ini Harborbus, transportasi di kampus saya, masjid di dalam kampus, alhamdulillah di kampus saya ada masjid sebesar ini di Nottingham, jadi jangan takut untuk beribadah. Telat beribadah di sana sudah disiapkan masjid besar. Oke, saya dan Islamic Society. Oke, ini outing, jalan-jalan. Ini ada program namanya Discover Islamic Week. Jadi di sana mempromosikan 5 rukun Islam ke orang non-Muslim. Di sana, jadi kita undang non-Muslim, apa sih 5 pilar di Islam, kita promosikan di sana. Gitu, di tiap tahun. Oke, ini kami sempat masak dan bagikan waktu Ramadan tahun 2017 ya. Iya, kita bagikan ke gereja-gereja di sana bahwa ini loh kita untuk merayakan Idul Fitri kayak gitu. Ini Eid Party, Ramadan Party di sana untuk anak-anak komunitas-komunitas Muslim. Kita adakan games-games ngumpul bareng setelah salat Jumat. Ini jemput Ustadz Yusuf Mansur yang jadi pemateri di pengajian kami waktu itu. Oke, ini belanja, jadi belanja di supermarket Muslim, halal market. Ini bus jalan-jalan, ini pakaian yang biasa didonasikan, ini dijual murah. Nah, itu. Saya dan Winter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Guru Ahmad Afandi, sungguh menginspirasi. Rasanya kayak kita ingin cepat-cepat mau mendaftar beasiswa ya. Baiklah, Guru, eh, saya buka satu ya untuk persiapan pemateri selanjutnya. Jadi yang ingin bertanya boleh nih yang langsung. Tapi sebelumnya di chat dulu ya, dikirimkan jempol aja, nanti kita panggil namanya terus nyalakan mikrofonnya. Gercep, gerakan cepat nih. Ayo siapa yang ingin bertanya, dipersilakan. Oh ya, Guru ada? Nah, Guru Afan, saya panggilnya Guru Afan. Ini kalau boleh tahu berapa lama ya? Berapa lama ya persiapannya dalam ini beasiswanya? Persiapan mendapatkan beasiswa itu berapa lama? Kalau versi Guru Afan sendiri. Saya persiapkan, saya memang dari semester 1, 2 itu kuliah, saya sudah mau ke luar negeri gitu. Saya mempersiapkan diri TOEFL dari semester 4, 5 saya sudah belajar, sampai semester akhir sudah dapat TOEFL 560 kayak gitu. Sudah siap tuh saya ke luar negeri. Tahu-tahu peraturan berubah saat itu. Katanya kalau mau ke luar negeri sudah harus dapat IELTS lebih banyak. IELTS. Apalagi kalau misalnya mau ke UK, ke Amerika, ke Australia itu rata-rata sudah belajar IELTS. Di LPDP pun saya saat itu sudah masuk ke IELTS. Lalu saya belum pernah mempersiapkan IELTS tentang itu. Makanya saya ambil kursus saat itu. Saya intensif belajar IELTS sendiri dan di kursusan itu 3 bulan baru dapat IELTS saya. Jadi total kayak setengah tahun untuk mempersiapkan bahasa. Yang saya pada saat itu saya sudah dapat TOEFL 550, harus belajar IELTS lagi. Mungkin bisa ditanyakan di penerima beasiswa manapun, pasti dia akan persiapan IELTS-nya lama kayak gitu. Kecuali kalau kalian misalnya mau cicil-cicil dari semester 2, semester 3, atau ya sudah belajar IELTS, sudah ikut kursusan IELTS, nanti di-review kembali, itu sudah sangat bagus untuk persiapan bahasa. Terkait persiapan kontribusi sosial, itu disiapkan dari sejak kuliah, kayak gitu. Ikut sosial activity, sosial project, ikut bakti sosial, aplikasikan ilmumu, misalnya kalau belajar bahasa, apa sih saya biasa mau sharing-sharing kemana, ke anak-anak, kemana, itu jadi portofolio kalian, jejak kalian untuk ke penyedia beasiswa, kayak gitu. Bahwa sosok ini sudah berkontribusi ke masyarakat, sudah mengaplikasikan ilmunya, dan dia memiliki daya juang, ketika kembali nantinya pasti memiliki kemampuan mempengaruhi, kemampuan mengaplikasikan ilmunya kembali, kayak gitu. Kalau terkait pemantapan mental, itu kalian pelajari ketika kalian beraktivitas sosial sehari-hari. Oke. Bagaimana dirimu, bagaimana kau pada saat kondisi produktif, bagaimana apa masalah terbesar yang kau hadapi, hambatan belajar, kenali dirimu, kayak gitu. Itu sih, kalau dibilang berapa lama, tergantung orangnya, kayak gitu. Kalau tergantung juga kasusnya apa yang mau disiapkan. Kalau IPK, ya IPK-nya disiapkan dari awal, kayak gitu. Saat kuliah, kalau bahasanya, ya boleh disiapkan dari awal, boleh setelah lulus kuliah, kayak gitu. Kalau misalnya kontribusi sosial, ini yang urgent sebenarnya, kontribusi sosial, karena banyak orang yang setelah selesai kuliah baru dia aktif mau ikut organisasi, mau dia aktif ikut bakti sosial, padahal pada saat kuliah seharusnya sudah bisa, tapi banyak sekali nongkrong-nongkrongnya pada saat kuliah, banyak sekali dihabiskan dengan hal-hal yang seharusnya lebih produktif sebagai mahasiswa, kayak gitu. Iya. Itu sih, kalau tips dari saya, jadi persiapannya it depends on your cases, tergantung kasusnya bagaimana. Oke, baik, terima kasih Guru Afan. Berarti memang harus butuh ya persiapan yang betul-betul matang hingga bisa menggapai apa yang kita inginkan. Iya. Terima kasih kepada teman-teman, masih boleh bertanya tapi di akhir sesi ya, di akhir setelah tips yang ketiga diberikan oleh narasumbernya yang ketiga. Jadi ditahan dulu, boleh langsung ditulis saja di komentarnya, tulis nama, kota, asal, jadi langsung di komentarnya, jangan di privat ya. Jadi disebar aja, nanti akan kita bacakan di akhir sesi. Oke, next, terima kasih ya Guru Ahmad Afandi, sangat menginspirasi. Baik, yang kedua, kita
next selanjutnya kita ingin berbagi, ada narasumber kita ingin berbagi tentang tips menulis artikel. Tapi saya mau tanya dulu nih, Guru Ervan Jaya, siap Guru? Iya, siap, siap. Oke, siap. Baik, terima kasih. Rekan-rekan semua masih semangat? Mana tangannya? Masih semangat kan? Oke, kepada Guru Ervan Jaya, waktunya dipersilakan. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa di acara webinar. Kita akan sharing ya. Terkait tadi sudah di awal bersama Saudara Ahmad Afandi, terima kasih. Itu sebenarnya beberapa ini juga saya ya, terutama yang di bagian akhir. Sebenarnya sebelum masuk penerima beasiswa di Sekolah Guru Indonesia, saya rencana di awal memang mau daftar LPDP, tapi saya rasakan adalah pengalaman atau kontribusi sosial yang saya belum punya saat itu. Makanya rencana saya di awal itu masuk di SGI karena saya lihat pengabdiannya, tapi ada yang menamakannya terjebak dalam kebaikan. Alhamdulillah banyak juga manfaat-manfaat yang situ. Mungkin insya Allah tetap rencana atau lanjut ini tetap jalan. Mudah-mudahan ada masih peluang itu. Tapi yang pastinya PDP tidak akan menyediakan untuk S2 double degree, tapi harus misalnya lanjut ke S3. Nah, untuk kali ini kita akan sharing bersama terkait dengan penulisan artikel. Ya, karena kenapa saya melihat belakangan ini beberapa tersebar, walaupun saya tidak mengatakan saya expert di sini, dan makanya kita akan sharing. Saya sudah share materinya di grup, itu yang akan menjadi patokan kita atau akan dibahas kali ini. Nah, saya Ervan Jaya sendiri, penerima beasiswa dari Sekolah Guru Indonesia yang diadakan oleh Dompet Duafa. Kalau tadi Saudara Ahmad Afandi dari pemerintah, kalau saya dari masyarakat, dari dana siswas, zakat, infak, dan sedekah. Jadi memang kontribusinya lebih juga akan lebih dituntut kepada masyarakat. Makanya ada pengabdian setelah mahasiswa selesai di pasca sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, langsung pengabdian ke Aceh, setelah itu ke Sumbawa, dan alhamdulillah sempat juga bergabung sama teman-teman guru relawan di Palu bersama kawan SLI juga, seperti itu. Untuk tidak terlalu panjang, kita efisienkan waktunya, kita mulai. Nah, di sini kita akan sharing terkait dengan tips menulis. Nah, bahan sendirinya ini yang saya kaji sebelum ke bahannya. Alhamdulillah kemarin beberapa tulisan sempat di jurnal, dan ini ada yang bahasa Inggris salah satunya juga minta bantuan sama Saudara Ahmad Afandi kemarin, Bro Afandi, untuk menerjemahkan. Ini diterjemahkan berapa hari ya, luar biasa. Itulah kalau ada link yang bisa dimanfaatkan untuk sering berbagi. Makanya salah satu link orang yang mempunyai banyak link itu banyak mendapatkan keuntungan daripada mungkin dari info beasiswa, info apa yang ada di situ. Nah, ini alhamdulillah berapa di jurnal, dan alhamdulillah juga ini buku yang sedang proses ISBN dari salah satu penerbit juga yang insya Allah akan terbit di 2020, dan beberapa jurnal yang saya sediakan untuk submit yang sekarang ini. Nah, kita akan referensi kita yang kita kaji di sini adalah, sini ada 3 atau ada 5 ya. Ada 5 yang kemarin sempat dengan adanya COVID ini banyak sekali yang bertebaran webinar. Dan pematerinya itu luar biasa sampai prof, sampai dari luar negeri. Dan yang saya bagikan ke rekan-rekan semua atau Bapak Ibu guru di grup itu adalah dari hasil ini, dan ini kita akan ulas untuk sedikit ya. Nanti akan dilihat lagi di beberapa slide-nya. Nah, ini ada dari, saya perkenalkan dulu ya, dari sumbernya sama dengan karya ilmiah. Kalau kita menyadur, kita dari mana sih dapat sumbernya ini, dan supaya tidak terkait plagiat, makanya saya sebutkan dulu sumber-sumber yang ada dari beberapa seminar yang sempat saya ikuti kemarin. Ini yang pertama ada dari UNTAD, dosen UNTAD, dan ada dari dosen UPI, ada yang dari profesor ya, ada dari UIN Raden Fata di
Dr. Iqbal, dan ada dari Scopus sendiri atau penerbitnya. Yang ini akan kita share terkait dengan itu. Yang pertama adalah dari Pak Supriyadi yang ini ya, persiapan awal ketika kita ingin menjadi penulis. Yang pertama adalah sabar. Sabar kenapa? Sabar karena waktu yang terkadang kita submit ke jurnal itu harus menunggu beberapa lama untuk diterima atau tidaknya. Kalau Scopus sendiri itu yang di internasional itu terkadang sampai 6 bulan, bahkan ada sampai 1 tahun. Kemarin saya submit sampai paper juga di Open Submission Journal, itu belum ada balasannya sampai sekarang, itu sudah hampir sebulan, belum ada balasannya. Terus ditolak, pasti kalau ada tidak sesuai dengan jurnal yang dituju, itu akan diterima. Terkadang ada juga biaya mahal misalnya. Kalau Scopus atau internasional itu memang sudah bicara juta ya, bahkan ada puluhan juta. Tapi kalau masih di Indonesia ada mungkin sekitar, tergantung itu Sinta berapa, Sinta 5 atau Sinta 1. Nah, yang selanjutnya adalah waktu khusus menulis. Ini memang beberapa kiat saya lihat untuk penulis memang dibutuhkan waktu khususnya tersendiri, dia meluangkannya. Yang selanjutnya adalah konsisten dalam pakar. Misalnya Anda di bidang apa? Misalnya di pengajaran bahasa Inggris. Nah, konsisten dalam pakar itu dan itu yang dikaji. Yang selanjutnya rajin menulis dan belajar dengan orang lain. Nah, yang saya mau pesankan di sini adalah belajar dengan orang lain. Nah, kita tentu akan memanfaatkan beberapa, kalau sekarang kita sangat dimanfaatkan oleh misalnya Telegram, itu ada grup-grup. Sebenarnya saya jujur, dari info Telegram itu, gabung satu grup, itu sudah bermunculan semua. Yang akademisi-akademisi, sampai akhirnya saya mengikuti beberapa workshop online untuk penulisan artikel seperti itu. Dan itu tidak bisa dipungkir bahwa itu sangat menambah wawasan. Selanjutnya adalah, nah ini yang akan menjadi kalau misalnya Bapak Ibu guru yang menargetkan untuk nanti misalnya kemarin itu di kampus belum disediakan repositori atau di kampusnya sendiri itu belum setelah selesai, itu selesai. Artinya dalam artian tesisnya itu atau skripsinya itu cuma disimpan di kampus tanpa dijadikan artikel. Karena ada beberapa yang kampus memang mewajibkan sebelum lulus itu harus dibuatkan jurnal dan jurnal itu terbit. Dan otomatis itu akan menjadi poin bagi mahasiswa. Tapi ada sebagian kampus juga yang belum. Nah, ini yang ada beberapa yang identifier adalah yang pertama di ORCID. Nah, ini salah satu tanda penulis yang itu. Ini akan digunakan untuk login di beberapa website jurnal, termasuk untuk membuat beberapa ID. Nah, sebelum yang itu ada beberapa platform yang dipakai. Misalnya kita akan untuk perkenalan diri juga memperlihatkan ID author-nya itu, teman-teman bisa memakai beberapa referensi. Misalnya di Sinta. Yang Sinta ini adalah nanti saya perlihatkan yang contohnya. Ini yang dari Ristekdikti ya. Dari Kemendikbud. Di sini akan orang kita bisa melihat dari penerbitannya sudah sampai berapa, bahkan dia ranking berapa di dalam perjurnalan atau di afiliasinya di mana. Google Scholar. ORCID ID yang ini tadi ya. Nanti ini dibuat semua. Research ID-nya di Pablo sini tidak terlalu wajib, tapi ini tempat akademi untuk belajar bagus juga. Akademia Edu, Research Edge. Ini yang beberapa yang platform yang menyediakan bagaimana kita mengembangkan atau menulis, kita bisa sharing ide kita. Nah, saya perlihatkan beberapa yang contoh di sini ya. Di sini. Ini ada beberapa, ya kalau ini Google Scholar, di sini pasti kalau teman-teman sudah punya publikasi dan itu ber-ISBN dan diterbitkan, pasti teman-teman nanti akan tinggal membuat Google Scholar-nya. Dan di Akademia Edu, yang menariknya itu yang saya rasakan sendiri ya, walaupun tidak terlalu banyak, tapi ketika saya membuat tulisan di Akademia Edu, itu tulisan di sana walaupun tidak terbit, tapi masih dalam kita membuat tulisan aja tugas kuliah, itu juga ada feedback dari ini. Sudah berapa banyak orang yang membacanya. Bahkan kemarin ada yang kita kan sharing ya. Ini di sini ada terima kasih atas artikelnya, sangat membantu dalam pengerjaan skripsi saya. Nah, ini ada satu yang inbox saya dari Akademia Edu. Ternyata dengan kita berbagi itu bisa bermanfaat. Nah, walaupun ini jurnal saya sebenarnya ini belum terbit, tapi masih di saya ini. Kalau yang sudah terbit ini yang disitasi itu baru 2 ya, karena memang baru sedikit. Kalau memang nanti akan target kita kan semakin banyak citasi yang menyitasi kita yang punya artikel, maka lebih bagus. Sampai H-index 10, biasanya begitu rankingannya.
Ini ada berapa ya? Kalau yang ini yang tadi saya katakan, ini yang disinta. Kalau misalnya Google Score sudah berapa, baru 3. Kalau yang lain itu yang target selanjutnya adalah bagaimana untuk mendapatkan ID Scopus. Tapi itu harus submit paper setidaknya masuk di Scopus. Nah, ini untuk rank nasional, ini adalah rank untuk afiliasinya. Ini kemana? Misalnya afiliasinya seperti apa. Dan di sini kita bisa mencari jurnal-jurnal yang misalnya kalau nanti mau submit, misalnya kalau kemarin adalah guru SGI buat PTK, sayang sekali PTK-nya itu tidak sampai kepada, cuma sampai ke paper, tapi tidak dijadikan artikel. Nanti makanya guru-guru yang ikut di sini nanti kita bisa sharing bagaimana supaya hasil karyanya nanti itu bisa di submit di paper online gitu dan dijadikan dan dimuat bisa disinta. Nah, ini ya. Nah, ini tips yang saya hadirkan, saya kutip dari Pak Edi PhD ya. Ada yang musik? Berapa ya tadi pembahasan kemarin? Tar. Saya lihat dulu ya. Karena host juga yang ini. Mohon yang musik di mute dulu. 25. Sudah di 5 juta. Bentar ya. Karena agak susah juga ini. Kepada teman-teman, rekan-rekan semuanya, Banyak dari mana? boleh di mute ya. Dari mana? Bentar. Nah, sudah ini ya, udah. Kalau hostnya ngatur juga ini siapa yang bisa. Itu kalau Zoom. Nah, ini tips dari dosen dari Unpad ya. Ini kembali ini. Share. Saya lanjut dulu. Beliau menyajikan beberapa tips bagi kita untuk mau menembus penulisan artikel. Jadi ada beberapa yang ada 5 tips setidaknya yang beliau sarankan, dan yang pertama itu terkait dengan menambah wawasan. Kita sambil menunggu ini, menambah wawasan ini yang pastinya dengan mengikuti seminar-seminar, bahkan ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang semenjak COVID ini saya rasakan selama kurang lebih 1 bulan itu saya bisa mendapatkan sertifikat atau mengikuti seminar itu sampai 10 kali. Nah, ini beberapa yang tip yang pertama adalah, udah lewat ini. Nah, ini update informasi keilmuan. Jadi, saya katakan tadi dari seminar dan konferensi ada yang gratis dan ada yang berbayar. Yang kemarin saya ikuti itu ada yang bahkan yang gratis. Kebanyakan gratis yang saya ikuti ya. Daripada yang berbayar. Ada juga yang berbayar, tapi tergantung dari keilmuan masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah berlangganan jurnal online. Kalau tidak berlangganan juga bisa baca-baca karena ada beberapa yang open access jurnal seperti itu. Selanjutnya terkait dengan itu, ini nanti memang kita sudah menyiapkan untuk bagaimana riset kita itu bisa publikasi, karena kita sejak, apalagi yang sekarang mahasiswa sudah harus target nanti dia mau kemana, mau submit kemana jurnalnya. Sayang sekali yang satu saya merasakan sendiri. Ada yang sebentar, karena saya angkat host dulu yang satu ya, karena oke, sudah ada yang host. Nah, ini yang menjadi standar kita untuk membuat satu artikel. Tapi kalau memang belum sampai, setidaknya kalau ini karena yang dibagikan beliau memang adalah standar internasional, setidaknya kita bisa submit jurnal ke Sinta ya, kalau belum sampai ke Scopus. Yang selanjutnya, tips ketiga, basic tools and facilities. Di sini pasti beliau menyarankan kita sudah dekat dengan laptop, internet di ruang kerja, dan ini memang beliau fokusnya untuk menulis karena PhD-nya beliau di Jerman, gitu ya, tinggalnya beberapa. Nah, gunakan search engine reference. Ini beberapa kelemahan kita di Indonesia, berbeda mungkin nanti Saudara Ahmad Afandi bisa share pengalamannya sedikit bagaimana perbedaan untuk open access atau bagaimana jaringan di sana secepat seperti apa. Nah, ini beberapa yang bisa kita pakai untuk
search engine-nya. Kalau kita di Indonesia paling banyak menggunakan adalah Google Scholar. Nah, Google Scholar ini kadang ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Kalau yang seperti ini biasanya akan gratis. Tinggal kita download, perbanyak seperti itu. Kalau cara yang ada yang dipakai beberapa orang itu, dia membaca atau mencari beberapa referensi dari Google Scholar banyak, terus dia baca, scanning seperti itu. Nah, ini ada sebenarnya itu agak saya katakan ilegal ya. Karena kenapa? Karena ini adalah misalnya kalau kita tidak mendapatkan jurnal di Elsevier itu Scopus yang berbayar, ini bisa dipakai. Jadi teman-teman bisa memakai ini. Tapi saya pengatakan ya, ini untuk mencari misalnya ada jurnal yang berbayar, yang close access, yang harus berbayar kalau kita mau membacanya. Dengan memasukkan domainnya di sini, ada beberapa memang yang masuk bisa dibaca atau di-download seperti itu. Yang selanjutnya adalah ini adalah Canlips. Ini yang beberapa artikel atau jurnal internasional pastinya seperti itu. Kalau untuk Indonesia sendiri, sebenarnya untuk Google Scholar itu sudah sangat cukup untuk sebagai bahan referensi. Nah, gunakan reference manager. Nah, di sini untuk Suaranya hilang kayaknya. Iya, halo. Chat Elvan bagusnya. Tidak ada? Sudah Tidak ada? Sudah ada. Tes. Tidak ada. Halo. Oke. Oke. Saya pakai headset ya. Bentar, saya Pak. Masuk? Ada? Ada. Oke. Ada. Ya, kalau yang kemarin saya gunakan sendiri untuk skripsi di kampus dan beberapa tapi tidak berjalan efektif karena juga sempat ikut pelatihannya. Sebenarnya ini bisa teman-teman bisa memperdalamnya lagi. Ini Mendeley ya. Ini untuk pengaturan referensinya. Kita bisa mendownloadnya dan pakai desktop. Ini akan sebagai repositori juga untuk beberapa jurnal yang kita download. Bahkan langsung mempermudah untuk tidak perlu mengetik manual lagi untuk di referensinya. Tapi tinggal memakai beberapa aplikasi. Bookmark add note. Di sini yang terakhir tips dari beliau adalah ini misalnya kita kalau browsing, terkadang kalau kita browsing ada sudah mendapatkan ide tapi kita tidak menyimpannya tidak membookmark. Kadang kita nanti akan membukanya lagi. Kemarin itu saya buka apa ya? Padahal kemarin itu sudah ada di situ untuk bookmarknya. Dan catat dan di sini ya. Ide yang judul untuk di penggunaan aplikasi HP. Nah, itu untuk tipsnya tersendiri ya. Nah, sekarang saya tidak akan terlalu lama membahas yang ini, karena semuanya sudah melewati fase ini, pasti untuk mahasiswa yang tingkat akhir juga akan melewati ini. Sudah persiapan, nanti kita bisa sharing saja, tapi mungkin sekilas saja saya perlihatkan inti-intinya dari setiap chapter. Yang pertama adalah judul. Kalau di sini judulnya harus menarik. Bahkan kemarin kata Pak Edi itu judulnya itu jangan sampai sama dengan judul-judul kita. Kalau itu internasionalnya misalnya pengaruh kinerja terhadap motivasi atau jangan sampai seperti itu. Tapi lebih kepada intinya. Nah di sini ini dari Pak Dr. Iqbal ya tripsnya. Jika target Sinta 2 dan 3, 4, 5, 6, tinggal masuk ke jurnalnya. Kita jurnalnya lihat kita target apa, kita bisa melihat peringkat ini dari Sinta. Misalnya kita buka jurnal. Oh, jurnal ini call of paper. Nanti kita bisa memakai itu. Nah, untuk Scopus sendiri ini memang agak lebih tinggi karena berapa yang ini lebih ketat juga. Yang berapa nanti mungkin Saudara Ahmad Afandi bisa share-share tentang penulisan atau bagaimana tesis untuk di UK sendiri seperti itu. Selanjutnya abstraknya. Abstrak terus pasti di sini yang menjadi karena kenapa di beberapa reviewer maupun di Indonesia pasti akan melihat abstrak sendiri dulu di awal. Nah, kalau abstraknya sudah menarik, maka kemungkinan besar akan menjadi perhatian atau diterima atau direview lagi untuk beberapa jurnal kita. Nah, ini dari berapa kata kuncinya. Tidak terlalu panjang.
Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan ini pasti akan semua masuk di sini yang beberapa ya. Problem research-nya yang agak susah itu adalah bagaimana mencari adalah novelty-nya, kebaruan dari yang ada dari penelitian kita atau artikel kita. Nanti ini bisa dibaca-baca di situ. Gunakan referensi minimal 90% Inggris. Ini kalau misalnya kita mau menembus di internasional. Tapi kalau dalam Indonesia ini tidak dicantumkan beberapa, jarang sekali jurnal yang menyebutkan bahwa sekian persen. Tapi kalau sudah mau ke luar negeri atau internasional pasti ini syarat yang seharusnya sudah menjadi persyaratannya. Nah, ini metodologi penelitian bisa menggunakan beberapa aplikasi nantinya ya. Pasti ada SPSS atau Israel yang sering dipakai. Dan saya lihat memang beberapa metode yang digunakan, terutama kemarin yang saya dengar juga, kebanyakan memang kalau di internasional itu yang diterima katanya adalah quantitative research. Jadi dia sangat jarang, dan saya lihat memang di Scopus itu rata-rata ke sains kebanyakan, karena skopnya itu memang lebih kepada sains. Nah, hasil dan pembahasan ini sama semua pembahasan yang apa yang ada dibahas langsung. Ini ada yang menjadi menarik di sini. Di sini ada bisa ya share. Misalnya ada beberapa kata yang bisa dipakai dalam menyimpulkan atau dalam pembahasannya itu. Seperti ini, one interesting finding is, penemuannya seperti apa, langsung ke permasalahannya. Bukan lagi menulis yang di sini ya, kesalahannya penelitian ini mengkaji terhadap ini. Itu langsung aja, apa hasilnya, seperti itu. Itu dalam pembahasan. Nah, selanjutnya adalah referensi. Referensi yang digunakan untuk di Indonesia tadi saya katakan tidak terlalu, ini untuk lokal, jurnal lokal, usahakan. Kalau di Scopus sudah 100%, yang gunakan Mendeley ya. Nanti kita lihatkan akses linknya seperti apa. Nah, ini kalau kemarin dari Elsevier itu sendiri katanya nggak terlalu penting untuk terlalu banyak referensi. Yang jelas bagaimana referensinya itu memang karena kita terkadang cuma caplok-caplok, oh ini masuk ini, dimasukkan ini, padahal tidak terlalu berpengaruh dalam hasil pembahasan kita di penelitian kita. Nah, ini yang pertama adalah ensure you absorb the material you reference. Dan terkadang kita menuliskan referensi tapi tidak termuat di pembahasan atau di chapter sebelumnya, atau sebaliknya. Ada kadang di referensi tidak ada di pembahasan, ada di pembahasan tidak ada di referensi. Ini yang dari Scopus ya, yang Elsevier kemarin, do not use too many reference. Tidak terlalu banyak juga. Nah, avoid excessive self-citation. Ini terkadang kita misalnya punya penelitian sebelumnya itu kita mengutip dari penelitian kita sendiri. Ini ada satu kebijakan atau bagaimana kita menghindari itu. Tentu yang penting adalah bagaimana menyesuaikan dengan guideline-nya. Dia apakah menggunakan referensinya itu untuk penulisannya ya. APA atau Chicago atau beberapa MLA. Nah, bagaimana untuk submission jurnalnya? Nah, di sini ada beberapa yang kita bisa tuju jurnalnya. Pasti kita jurnal yang untuk tadi kalau di Indonesia, kita bisa cek di Sinta. Di Sinta itu kita bisa lihat itu Sinta berapa. Kita bisa beberapa melihat jurnal yang sehat itu kemarin ada beberapa tipsnya, misalnya impact-nya seperti apa, atau sudah berapa yang mensitasi, berapa yang mengutip jurnal itu, berapa yang memakai jurnal itu, atau berapa persen yang submit. Karena ternyata ada yang berbeda atau yang berbahaya kalau di dalam, kemarin saya lihat di pemaparan pemateri itu, ada beberapa, terutama yang untuk jurnal internasional ya, untuk predatory. Di sini bisa dicek sebenarnya, ada beberapa jurnal yang sudah tidak masuk Scopus, tapi mengatakan diri Scopus dengan membeli domain web sebelumnya. Nah, untuk Indonesia sendiri, contohnya seperti ini ya. Ini online submission. Nah, ini online submission yang ada di, misalnya kemarin saya submit paper saya di sini. Ini kan tentunya kita teman-teman harus membuat dulu login dulu, membuat itu, dan memperhatikan yang ini, fokus dan scope-nya seperti apa. Apakah memang penelitian kita masuk di scope-nya itu, jangan sampai tidak masuk. Misalnya kita
skop matematika, tapi jurnal yang kita tuju tidak menerima itu atau bukan skopnya di situ. Nah, di sini akan ada reviewernya, nanti di sini bisa dicek. Nanti kita akan, bahkan di sini ada untuk plagiarismnya. Ada beberapa jurnal akan mensyaratkan tadi kalau internasional itu, kata Prof yang tadi yang salah satunya kan, itu 25%. Tapi terkadang kalau di berapa persen yang saya kemarin tuju itu 30%. Bahkan kalau di kampus-kampus, misalnya di UNJ, saya dengar itu sampai 50% untuk plagiarismnya, itu masih mendingan. Jadi ada yang bahkan sampai 10%. Nanti kita praktekkan bagaimana cara mengecilkan plagiarisme itu atau low similarity. Ada beberapa yang slide juga saya bagikan yang itu. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang diungkap oleh Prof yang kemarin di sini ya untuk sharingnya. Ini kebanyakan kepada cara penulisan. Nah, ini jangan sampai salah penulisan seperti itu. Nanti ini biasa kadang kalau memang jurnal internasional itu sudah memiliki untuk reviewer atau bahkan untuk penggunaan katanya, atau bahkan dia harus kalau kemarin katanya Pak Edi sendiri itu, dia kan kalau bahasa Inggrisnya pasti dia karena sudah di Jerman. Tapi dia untuk menembus jurnal yang internasional yang QI1 itu, bahkan dia membayar begitu, membayar native langsung untuk koreksi. Kalau kita mungkin Scopus atau yang masih di Indonesia, kita bisa memanfaatkan jaringan. Misalnya kemarin saya memanfaatkan saudara Ahmad Afandi kemarin untuk membantu saya. Itu bisa sangat membantu. Nah, ini beberapa kesalahan ya. Nah, nanti bisa dibaca beberapa. Dan yang kalau kita yang akan bahas adalah paraphrase, nanti banyak situs yang membahas paraphrase itu karena terkadang kita cuma mengutip. Tapi akan sangat berbahaya nanti ketahuan di plagiarism check-nya itu. Nanti saya contohkan bagaimana cara kerja plagiarism check itu dan bagaimana kita mensiasatinya. Satu contohnya seperti ini. Misalnya kalau kita paraphrase, kita bisa menggunakan kalimat pasif atau aktif. Ini salah satu saran beliau itu menggunakan yang ini ya. Nah ini adalah sedikit lagi ya. Low similarity. Karena tadi yang saya katakan ini ada aplikasi ketika teman-teman bisa mencoba nanti kalau misalnya punya artikel mau mengecek seberapa jauh plagiarismenya itu. Ini biasa ada yang ada Turnitin dan plagiarism checker, tapi ini berbayar, sama juga ini berbayar, tapi ada beberapa yang bisa diakses di YouTube. Ada yang berbaik hati yang membagikan ID-nya, termasuk saya kemarin dapatkan itu dari UNJ. Jadi saya cek punya saya di situ. Nanti kita lihat di sini. Ini yang gratis ini. Ini bisa dicek yang gratis dan ini yang berbayar. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang kemarin paper saya yang saya pakai masukkan ya. Karena ada yang berbagi. Ini sebenarnya ada yang kemarin menanyakan untuk individu. Kalau individu ini sangat sedikit yang memakai untuk individu, kebanyakan dipakai untuk kampus karena memang biayanya juga besar untuk kalau misalnya mau dipakai. Makanya kalau mau ngecek itu bisa. Ada yang bahkan membuka jasa gitu. Satu kali cek itu biasa 25.000 satu paper. Satu kali cek berapa similarity-nya. Nah, sebenarnya yang ini yang kemarin ya, ternyata hasil similarity saya agak tinggi dari yang ini. Karena ini nanti akan ada caranya. Lihat, ini beberapa yang cara kerjanya. Bahkan yang di bold itu ada beberapa hasil kesamaannya seperti apa. Nah, kalau misalnya kalau kita mau submit di jurnal, kalau 48% ini pasti dikatakan tinggi. Maka kita harus paraphrase beberapa atau kita setidaknya tadi membuat kata aktif dan ini akan ada link dia menunjukkan kemana kata ini. Misalnya seperti ini, kata yang di bold ini yang sesuai dengan warnanya, kata-kata ini sudah persis sama persis ada di web ini. Nah, makanya kalau kita mau memparaphrase-nya, salah satu yang dicontohkan kemarin itu adalah dengan mengganti dengan kata sinonim. Misalnya kalau itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga seperti itu ya. Ini persiapan, misalnya kata-kata yang misalnya MC itu sama-sama artinya, kita bisa mengganti dengan menggunakan aplikasi di Word, bahkan dengan menggunakan kamus. Kalau kemarin saya menggunakan beberapa kamus
untuk mengganti similarity-nya. Dan hasilnya misalnya seperti ini, saya ganti esensial itu bisa important itu kata bisa diganti dengan kata esensial, tapi harus sesuai dengan maknanya. Nah, hingga akhirnya saya sampai di akhir plagiarismnya itu sampai 15%. Jadi ini sudah bisa untuk apply atau beberapa tergantung juga sih di kampus seperti apa. Terakhir, ini untuk motivasi dari Pak Dr. Iqbal, setiap karya itu berharga, namun tidak ada karya yang sempurna. Terus belajar menulis, gagal, bangkit, kirim, dan yang saya ingin tekankan di sini adalah miliki tim peneliti yang kuat. Nah, kemarin memang ada beberapa, sudah ada grup yang ada membuat itu kumpulan beberapa serumpun ilmu, misalnya mau mengkaji tentang apa, dan targetnya memang Scopus, yang gitu ya. Dan terakhir dari Pak Edi, ini ya, menulis terus terbiasa menulis. Karena kata beliau adalah artikel yang baik itu adalah artikel yang ditulis, dan artikel yang baik itu adalah artikel yang dipublish, bukan cuma dibuat selesai. Makanya nanti kalau teman-teman yang selesai di sini tapi misalnya skripsinya, sayang sekali skripsi itu cuma Anda yang baca, tidak kita share. Jadi buatkan artikelnya, cari artikel dan submit seperti itu. Ini itu saja dari saya. Nanti kita sharing. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Guru Ervan. Padahal kalau awal-awalnya memang menulis artikel gampang-gampang susah, tapi setelah mendengar tips gitunya dari beberapa expert yang disampaikan oleh Guru Ervan, luar biasa, sudah mulai terang nih apa kira-kira yang akan dilakukan, tips-tips apa yang akan kami lakukan. Kemudian kepada para peserta sebagai pengingat, jika ingin bertanya bisa langsung cantumkan saja di kolom komentarnya. Jangan lupa cantumkan nama dan asalnya. Oh ya, ada penanya satu. Saya buka ya, Guru Ervan. Ya. Ini pertanyaan dari Kurota Ayun. Kira-kira berapa persenkah bias dinyatakan plagiarism? Oke. Mohon silakan boleh dijawab, Guru. Nah, kalau untuk plagiarism itu saya katakan tadi, itu akan tergantung dari kampusnya. Kalau misalnya tadi saya katakan di UNJ itu 50%, jadi mahasiswa masih agak senang seperti itu. Kalau di kampus-kampus atau di jurnal yang saya tuju kemarin itu, saya chat dengan pengelolanya, berapa persen Pak untuk plagiarismnya? Dia jawab 30%. 30%. Tadi saya katakan, oh saya Pak ini lebih 30%. Sekitar 32 atau 34. Oh, katanya tidak masalah, nanti masukkan aja seperti itu, masih bisa. Tergantung. Kalau jurnal internasional tadi dikatakan sama Prof itu sampai 25%. Bahkan ada yang sampai 10% yang strict, yang agak ketat gitu. Jadi similarity ini sampai 10%. Kalau mau aman, setidaknya 25%, 30% itu masih wajar lah. Harus seperti itu. Itu mungkin. Oke, baik, terima kasih. Berarti tergantung ya, bermacam-macam persennya. Ya. Saya juga baru tahu kalau ada aplikasi yang bisa mengecek plagiarismnya kita. Wah, luar biasa. Terima kasih Guru Ervan. Untuk rekan-rekan yang telah bertanya, ada tadi dari Nurul Hasanah baru bertanya, tapi sebentar ya dibahasnya. Nanti di akhir setelah Kak Arifari, tips selanjutnya. Boleh kan? Ditahan dulu, karena waktu kita ini tinggal berapa menit lagi seperti itu. Jadi langsung saja, terima kasih nih buat rekan Kurota Ayun tadi yang sudah mengajukan pertanyaannya. Semoga bisa menjawab rasa penasarannya. Boleh ke Guru Arifari langsung, maksud saya